Sering? Jelas pernah, bahkan sering. Pernah. Biasanya saya mendapat text message dari WA grup. Podcasting WA, artikel-artikel, dan berita-berita lainnya dari media sosial. Pesan broadcast message yang ada di grup beserta link namun berbeda isinya dengan isi pesan tersebut. Saya baca dulu semuanya dari awal sampai akhir. Saya teliti kembali, saya cerna apakah itu berita hoax atau tidak. Karena biasanya dalam berita hoax itu terdapat satu kata kunci yang biasanya tidak masuk akal dan jauh dari kenyataannya. Jelas tidak suka ya, seperti untuk apa gitu menyebar-nyebar berita hoax yang akan memperburuk keadaan atau situasi atau kondisi. Dengan langsung mengecek sumber yang ada, yaitu link tersebut, apakah benar sesuai dengan isi dari pesan yang di-share atau tidak. Saya cuma butuh 3D, yaitu dibuka dulu message-nya, kemudian dibaca. Setelah saya tahu dan saya cerna bahwa itu adalah berita hoax, kemudian di-delete. Jadi, biarkan berita hoax itu saya berhenti di saya dan tidak menyebar kemana-mana lagi. Kita harus menyaring berita-berita yang kita dapat dari media-media sosial, dan kita harus memastikan berita itu benar atau tidak. Jangan asal menerima berita yang tersebar dari media sosial. Yang pertama, tidak mudah menerima atau tidak mudah percaya dengan informasi yang ada. Harus selalu mengecek 2 kali lebih untuk keabsahan atau kevalidan informasi tersebut. Yang kedua, mengatur waktu penggunaan gadget kita. Dan yang terakhir, selalu mengecek informasi yang aku terima agar mengetahui keaslian atau kebenaran dari informasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap betah di rumah saja ya. Dari tayangan video barusan, teman-teman juga sering kan menemui atau menjumpai berita hoax? Sudah tentu sering, apalagi berita tersebut kita dapatkan dari broadcast WhatsApp. Sudah jelas dari pendapat teman-teman di tayangan barusan, bagaimana cara kita menangani atau menanggapi berita-berita hoax. Yang pertama, jangan pernah percaya dengan judul-judul yang provokatif atau dengan headline-headline berita yang kurang jelas. Yang kedua, cek sumber keaslian dari berita tersebut, apakah dari portal online atau dari blogspot. Jika datangnya dari blogspot atau portal online, sudah jelas seringnya adalah berita-beritanya adalah hoax. Yang ketiga adalah kita harus mengecek keaslian foto dengan googleimage.com. Lalu yang terakhir, jangan malas untuk verifikasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara untuk tetap bisa mengikuti perkembangan dari COVID-19 seperti saat ini? Pada suatu kesempatan, Ahmad Yuryanto selaku juru bicara pemerintahan untuk penanganan COVID-19 yang mengimbau dan memberitahu kepada masyarakat untuk mengikuti sumber-sumber berita yang valid dan resmi. Sumber berita yang valid dan resmi antara lain, yang pertama ada di www.covid19.go.id, kemudian di hotline 119, lalu di WhatsApp resmi COVID-19 dengan nomor 081 133 399 000. Kemudian di Halo Kemkes 1500567. Kemudian bisa di aplikasi Halodoc. Dan yang terakhir, kita bisa mengikuti live update dari TVRI, RRI maupun Berita Antara. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan ingat, jangan mudah mempercayai berita yang datang dari sumber yang kurang jelas. Dan jangan pernah malas untuk verifikasi. Kemudian, jangan asal menyebar berita yang belum tentu kebenarannya. Terima kasih, semoga tetap betah di rumah saja. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.